Welcome back to Seafood Hutan. Hutannya kurang bak kompak. Seafood Hutan. Jadi kita ada di mana sekarang? Royal Residence. Royal Residence itu comfort is essential. Jadi tagline-nya gitu. Dia ini adalah perumahan elit super mewah di Surabaya Barat. Jadi buat kalian semua yang lagi di Surabaya, mampiro ke sini, lihat ini. Bagus ya. Kalau kalian baru datang di Surabaya, pengen cari hunian, di sini tempatnya. Rumah di sini TOP BGT. Bener Kak Jo? Benar. Kok suaramu pelan sih, Jo? Benar, guys. Oke. Hari ini kita akan melakukan segmen unboxing. Apa yang akan kita unboxing? Yang akan kita unboxing adalah 50 plus MPH. Ada tulisan Pro-nya, ya. Dan ukurannya ini gede banget. Apakah itu? Ini adalah Losi Tenacity. Gede ya. Ini ada Losi Tenacity. Jadi kenapa kok dikasih nama Tenacity? Mungkin skala 10. 10. Mungkin bisa jadi. Iya. Karena di internet nggak ada tulisannya. Jadi Tenacity. Berarti ten ini 10 ya. 10. ATV ini mungkin ya. Terlalu aktif mobilnya. Ya, ini khusus buat orang yang aktif gitu ya. Mungkin. Ya, jadi ini adalah RC Premium dengan kualitas super duper mantap. Ada itu TT Pro-nya apa? Tukar tambah. Pro itu jadi gini, lebih pro ke tukar tambah. Jadi dia memang ada support tukar tambah. Jadi untuk tukar tambah hubungin Seafood Hutan Official lewat Instagram, tanya Johan di situ kalau tukar tambah bisa. Bener ya? TT Pro. Pro-nya itu mungkin kalau di RC itu Pro itu biasanya untuk kompetisi. Profesional gitu ya? Profesional. Pro yang kit Pro itu rata-rata kitnya memang di speknya itu spek untuk kompetisi. Kamu tahu apa? TT. Di sini loh, Trophy Truck. Trophy Truck. Di sini loh ada tulisannya. The 10 platform is known in the world over epitome toughness. Oh, ini dia cerita kalau dia bagus ya udahlah. Oke, jadi ini adalah boxnya. Trophy Truck. Ini adalah Trophy Truck. Ya bisa disebut short course. Jadi kalau kemarin itu kita sempat ngobrolin RC ngebut, ya nggak short course sih. Trophy Truck ya, Trophy Truck biasa ya. Ada Losi ya. Losi apa itu kemarin? Bahare. Ya, Bajare. Bajare sama UDR. Nah, di situ tuh kan ada axle-nya. Jadi dia itu disebut Trophy Truck. Ada gardan belakang ya. Ya, karena dia pakai axle, pakai gardan belakang. Nah, kalau ini disebut short course. Apa itu short course? Kita akan buka. Jadi sebelum kita buka, kita lihat kotaknya dulu supaya kita tahu bukanya ke arah mana. Betul ya, Mas? Ini, di sini. Oke. Nah. Yang pertama, saya ini manual book ada, stiker, terus dapat gear ya, pinion kalau kurang banter, kurang ngebut ganti, sama kunci L dan kunci roda. Kan ada yang biasanya ada klip gitu. Duh, dapat baterai. Ini Baterai untuk remote. iya, dapat baterai untuk remote. Nah, ini adalah remote-nya. Kok jadi saya yang jelasin? Oke, dia menggunakan remote Spektrum DX2E. Jadi ini itu bukan sembarang remote. Menurut kata saksi ahli. Waduh, ini mulai cepet-cepet dukun sampai sini, supernatural ini. Oke, jadi ngomongin soal remote. Remote-nya ini punya kecanggihan ya, dia pakai DX2E ini punya logo ya, bukan logo ya, punya tagline ini. Smart Technology. Nah, Ada AVC. ya, dia punya sistem AVC. Jadi AVC itu apa, Mas? Aktif stabilis ya, kayak gironya gitu. Kayak giro. Jadi dia itu stabilizer yang aktif Di steering juga di throttle. throttling. Jadi bedanya dengan giro seperti biasa ya, kalau AVC itu gironya itu selain koreksi kiri kanan roda, dia juga bisa koreksi tadi throttling. Jadi intinya
mobilnya lebih mudah dikendalikan. Lebih stabil. Ada auto brake tapi nggak ada auto throttle ya, jadi nggak bisa auto brake. Nah, remote ini punya kecanggihan apa ya? Dia bisa di pairingkan di handphone, dia bisa juga ditambahin apa itu namanya layar speedometer. Jadi smart teknologi itu kadang-kadang Spektrum ini bisa mengakomodir itu semua. Dengan catatan semua peralatan tambahan beli terpisah ya Mas. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ngobrolin mobilnya. RC. Ini. Nah ini ngobrolin unboxing RC di perumahan super mewah dengan pemandangan top, tapi nggak bawa gunting. Gila. Jadi inilah Mas Hafid dengan pengalaman 20 tahun main RC ya Mas ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat bodinya dulu Mas. Bodinya dulu. Pasang bodi dulu. Oke, jadi inilah bodinya Losi Tenacity. Ukuran 1/10, jelas ini ya. Iya, tapi kalau di skala bugi ini ukuran sama segini itu di bugi ukuran 1/8. Sama persis, hampir sama. Kenapa kok gitu Mas? Ya nggak tahu, mungkin di SC ini ukuran skalanya itu lebih kecil sedikit. Berarti ini kalau sama Losi hampir sama. Bajare? Sama. Ukuran sama. Bajare kita itu segini? Sama segini, cuman lebih panjang dikit wheelbase-nya. Oh, lebarnya segini berarti? Lebarnya sama. Tapi overall dia terlihat lebih kecil daripada Bajare ya. Lebih ke arah 1/10 yang compact. Ini kalau disandingin sama mobil-mobil Mungkin sama Traxa Slash sama. iya sama Slash sama, terus sama mobil adventure kita yang 1/10 lebih kurang sama ini ya. Oke, jadi bodinya tidak ada elektrik sama sekali, dia terbuat dari Lexan. Di sini ada stiker-stiker ya, jadi stikernya itu bisa kalian lihat sendiri di sini ya, sudah dipasang rapi. Terus ada tulisan rigid, terus dia ada intercooler ya dengan fan, tapi ya masih mainan. Dia tidak ada lampu sama sekali ya, dan tidak ada sonar atau tempat lampu reflektor. Jadi di 1:1 pun ya bodinya ya kayak gini ya. Kalau kalian pernah lihat ya, trophy truck. Mereka malah menggunakan lampu yang berada di sasisnya. Oke, bodinya kita taruh belakang dulu. Sekarang kita ngobrolin sasisnya. Sasis cukup bagus ya kan, bawah ini dari metal. Bahannya alumininya ini alumini bagus, jadi nggak empuk gitu loh. Kan alumini itu ada macam-macamnya. Kalau kelasnya Losi itu keras banget. Walaupun dia ya kayak baja lah kekerasannya itu. Alumininya bagus. Walaupun atasnya ini tanpa itu ya, tanpa penahan dari yang metal gitu. Ini dari sini juga ada penahannya 2. Jadi memang didesain untuk lompat turun. Kelebihannya apa dan kekurangannya apa nanti akan kita jelasin. Sebelum itu kita ngobrolin masalah elektrik. Kalau ini sudah menggunakan ISC brushless 130 ampere. Sama persis punya Losi. Ya ini Losi juga. Iya, Bajare maksudnya. Oh, sama dengan Bajare. Terus dinamonya ini 3150. Wah, tumben hafal, ada tulisannya. Kelihatan di sini. Jadi ya lebih kurang sama. Baterai berarti baterai itu dia mentok di 3S. Caranya dengan menggunakan extension tube untuk baterai tray ini. Jadi baterai tray ini bisa kalian buka, terus di dalam situ itu ada extension tube-nya. Jadi dia bisa jadi lebih tinggi lagi. Yang paling istimewa menurut saya itu ini loh. Ini loh. Body pin yang ada di sini ada. Nggak hilang. Iya, ada Bener pegangannya itu. Dan buat saya body pin kayak gini nih menurut saya luar biasa ya, karena apa, tangan saya ini nggak bisa kena body pin ya. Iya, nggak tahu kenapa ya, gampang luka lah. Jadi kalau ada talinya gini ini menunjang banget. Sekilas inilah RC-nya ya. RC ini punya sasis bugi ya Mas ya. Sasis hampir sama sih dengan bugi. Sasis bugi. Bugi tapi dia bukan tragi. Ya, terus dia itu punya diferensial depan belakang yang rilis ya. Kenapa Mas kok pakai rilis Mas? Untuk handling lebih enak. Jadi kalau lock itu kurang lincah ya di tikungan. Jadi rata-rata untuk open semua.
Dan ini dipakai diferensial juga tengah. Ini ada diferensial. Jadi diferensialnya ada 3. Apa kelebihannya kalau diferensialnya ada 3, Mas? Lebih stabil. Jadi kalau dibikin gas itu ya, otomatis kan Dibecek depan gitu itu depan itu lebih ngangkat. Tenaga itu lebih tersalur sekitar 60% itu ke depan, 40%-nya di belakang. Jadi dia itu kayak digeret gitu loh. Jadi lebih stabil untuk lurus. Jadi pakai div ini. Jadi putaran depan lebih kencang sedikit. Oh, jadi dia lebih ke arah stabilnya waktu dia digas pertama digas. itu ya. Dan ini juga biasanya olinya juga disesuaikan ya. Biasanya itu yang depan lebih kental dikit. Jadi perbandingannya itu mungkin sekitar, kalau biasanya anak-anak itu ya mungkin 4-3-2. Jadi yang 4-3-2 itu di sini diferensialnya, ukuran ini ada perbandingannya. Ya, ada gear diferensial bentuknya mangkok. Ya, 1, 2, 3. Setiap gear diferensial itu kalau dibuka ya ada gear-gearnya lagi. Nah, di dalam gear-gear itu diisi oli dengan kekentalan tertentu supaya pola-pola diferensialnya dari 1, 2, dan 3 ini menjadi beda-beda. Yang mana disesuaikan dengan kebutuhan. Tenacity TT Pro, yang diomong Pro ya wajar ya Mas ya. Karena chamber caster di sini udah bisa di setup, coilover shock juga sudah bisa di setup. Nah, ini udah pakai stabilizer juga. Sudah pakai stabilizer depan belakang. Jadi ya memang bisa dibilang pro lah. Profesional kit ya. Untuk shock seperti ini nih dikasih nama shock big bore. Ya, kenapa kok tabungnya gede? Dikasih nama big bore? Mungkin dijelasin Mas. Ya, tabungnya ini lebih besar dari standar yang agak kecil gitu ya. Jadi ini ada juga yang lebih gede lagi. Cuman ini udah cukup lumayan gede lah. Ukuran gini. Kenapa kok tabungnya besar, Mas? Supaya daya redamnya itu lebih maksimal, bagus. Jadi kalau kecil itu kan daya redamnya, perpindahan olinya itu kan nggak bisa, jadi cepet banget. Kalau yang gede, volume olinya itu di dalamnya itu lebih banyak. Jadi perpindahannya itu lebih smooth. Jadi buat kalian semua, big bore itu perlu kalau RC kalian atau kendaraan kalian itu ada lompat dan ada mendarat. Ya, jadi kalau lompat terus kan pesawat terbang. Ya. Kalau lompat dan mendarat itu perlu yang namanya big bore. Kalau kalian balap di trek yang tidak ada lompat dan mendarat terus ya toh. Ya mendingan pakai yang tidak big bore. Kenapa begitu ya? Ya harusnya seperti itu. Karena shock yang kecil itu punya kemampuan frekuensi pegas itu yang lebih cepat daripada yang big bore seperti ini. Seperti apa maksudnya? Jadi RC ini kalau dibanting ya, loh, dia itu kayak kucing. Iya. Ya. Diulang. Jadi nahan. Loh, iya toh. Tapi nggak jedak. Ada yang penasaran nih? Loh, iya toh. Terus ini juga untuk depan belakangnya juga udah pakai CVD ya. Jadi nggak pakai dogbound lagi. Jadi nggak khawatir lepas. Depan belakang udah pakai CVD. Dan CVD-nya Losi itu materialnya kuat banget. Aku pakai itu berapa tahun itu nggak kalah sama sekali. Dari mulai kabinnya ini sampai apa itu? CVD-nya ini kuat banget. Perpindahan daya ya dari setiap diferensial ini ke roda menggunakan as. Asnya itu dogbound, tetap dogbound, tapi dogboundnya nggak bisa lepas. Kenapa? Karena dogboundnya itu yang satu dogbound, yang satu itu nempel dengan sistem CVD. Ya. Jadi itulah yang dimaksud. Jadi kalau RC yang lama-lama atau yang agak di bawah ini biasanya itu gelas dogboundnya 2. Nah kalau ini yang asumsi ini roda ini tuh sudah diikat gitu ya Mas ya. Dan ini tinggal masuk satu aja. Itu pasti lebih kuat. Nah selain itu juga mobil ini juga udah dibekali dengan bumper depan dan belakang yang menarik ya Mas ya. Karena kalau kita lihat di situ itu bumpernya itu benar-benar absorb getaran. Jadi kalau mobil ini fleksibel banget. Ya, tertabrak apa kecelakaan secara frontal harusnya bisa dibilang lebih aman daripada tidak ada bumper ini. Buat kalian semua kalau mau ganti bumper ini dengan metal, saya saranin enggak ya Mas ya. Enggak. Tambah rusak nanti. Sebelum kita masuk ke pro dan kontra, sebaiknya kita tanya ke Johan. Jo, ini harga berapa Jo? 8.600.000.
Dengan duit 8.600.000 kalian langsung buka Sipudutan Official Store di Tokopedia, betul Mas ya? Betul. Di situ ada barangnya, link barang ini terlampir di deskripsi. Oke, pro dan kontra. Kalau aku pro banget sih. Jadi untuk speknya Losi itu rata-rata bener-bener Badak. keren-keren banget. Badak kuat. Spare part Jadi juga mobil gampang ya. Kontranya kira-kira apa Mas? biasanya body. Body ya. Body itu yang dari Losi sendiri itu cukup mahal dan jarang sekali. Lebih gampang nyari perintilan ini daripada bodinya ya? Iya. Kalau bodinya itu ada juga yang jual itu merek Proland. Proland itu ada. Jadi kalau bodi aslinya, kalian beli bodi aslinya yang kayak gini mungkin agak kesulitan. Tapi ada aftermarket lain mereknya Proland itu jual juga. Tapi kalau aftermarketnya Proland ya Keren. harusnya ya oke. Lebih bagus. Mestinya lebih bagus dari ini. Bahannya itu lebih tebal sedikit kalau Proland. Terus kalau dibanding sama Bajare, milih mana? Aku lebih cenderung ke Bajare. Jadi menyambung pro dan kontranya Mas Hafid tadi, sekarang giliran saya pro dan kontra. 8.600.000 pro dan kontranya ya. Kalau pronya udah disebutin sama Mas Hafid. Losi itu basing termurah dengan spare part paling terjangkau untuk hasil yang paling maksimal. Kalau ada yang lebih murah, dari sini kan banyak merek-merek Cina, ya banyak, tapi hasilnya nggak bisa maksimal. Benar. Nah, jadi kalau kalian pengen maksimal, pengen kelas dunia, ya Mainnya puas. Ya? mainnya puas. Starter kitnya ini harus Losi. Itu sudah garis yang benar, nggak tersesat. Jadi memang pilihan yang menarik. Untuk kelas merek Losi itu kalau di dunia RC ya, itu udah hitungannya udah high lah. Ya. Tapi ya maksudnya high itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Enggak bukan harga ya, bukan harga. Jadi ya itu kualitasnya bagus. Ya wis bener lah, enggak mungkin kamu beli ini terus salah lagi, keliru lagi, upgrade ini enggak perlu seperti itu. Jadi ini memang benda ini kompeten untuk kelas dunia. Nah, kalau ditanya kontranya di area ini itu memang kontranya itu Bajare karena harganya lebih kurang sama, spare part-nya pun lebih kurang sama. Kenapa harus pilih ini? Kenapa harus pilih Bajare? Jadi kalau kita milih ini, itu dasar pemikirannya adalah yang pertama tempatnya itu lebih ke arah banyak tikungannya. Banyak tikungan, contohnya mau main balapan rally cross. Nah ini cocok. Kalau dihajar basing, ini kurang cocok. Ya karena ini nggak ada turbularnya. Ya, yang pertama nggak ada turbular, yang kedua konstruksi belakang itu kan menggunakan double wishbone. Kalau kalian lihat ini namanya double wishbone. Nah ini loh double wishbone. Ini kurang cocok. Tetapi kalau ini dipakai buat main rally track, wah ya ini. Nah, jadi kalian bisa tentuin sendiri yang mana mau dipakai di mana, di lintasan balap ya, atau di basing. Gampang mana nyetirnya? Gampang ini daripada Bajare. Iya, benar. Betul. Jadi Tenacity TT, waduh, Tenacity TT Pro, waduh, ini lebih gampang dikendalikan. Ibaratnya itu digas itu nggak ngosek-ngosek gitu. Ngosek-ngosek itu bahasa Indonesianya apa ya? Sliding, slip gitu loh. Ngepotnya itu nggak keluar banyak gitu loh. Ngepot itu kok dipaksakan ya toh bisa jadi ngepet. Kalau jatuh nabrak ya toh, terus bingung gitu. Ini rusak gimana? Jadi kembali lagi ke kalian, track or not on track. Kalau not on track berarti basing liar ya beli yang Bajare, beli yang UDR gitu. Tapi kalau ini memang masih main di track ya, suka main di perumahan elit kayak gini nih ya. Waduh, main di depan rumah ini. Kalau di sini bisa ya Mas ya? Bisa. Kalau tracknya kan datar. Tracknya kan datar. Luas gitu. Nggak ada sepeda motor tadi, aduh, nggak ada. Jadi enak, aman gitu. Jadi ya pilihannya ini. Itulah dia tentang Tenacity TT Pro kali ini. Semoga konten ini bisa mencerahkan kalian yang pengen beli 1/10 dengan tenaga badak ya. Ini buanter loh. Istimewa lo remote-nya itu. Loh, iya istimewa ini on the box ya. On the box 2S bisa 50 plus. Itu berarti sudah pasti 100 km per jam lebih kalau kalian pakai 3S. Nah ini nggak nyimak video, dia bilang 4S meledak ya, ini supportnya sampai 3S. Oke sob, jadi itulah dia
Sampai di sini kita kali ini di Royal Residence hunian super elite yang nyaman banget. Enak sih. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalain lonceng sama apa? share. Share.